Ya Allah, ono sing WA tak digeser tok. Wes, wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 materi tentang konsep kepemilikan dalam Islam yang beranggotakan saya Nurisma Maleha dan Ratna Handayani. Slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kepemilikan dan amwal atau harta. Segala sesuatu yang dapat dimiliki sebagai benda atau goods, hukum membedakan benda ke dalam beberapa jenis dalam hukum perdata Indonesia. Misalnya dikenal benda bergerak, benda tidak bergerak, benda berwujud, dan benda tidak berwujud. Di sini pengertian kepemilikan dasar katanya berarti kepunyaan hak, sehingga kepemilikan kemudian diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan milik, baik berupa proses perbuatan cara memiliki. Ini milik adalah Allah Ta'ala yang maha tersimpulkan bahwa milik adalah sebuah atau sesuatu yang dimiliki oleh seorang individu atau jamaah dan sebagainya. Slide selanjutnya. Pembahasan di sini saya sudah menjelaskan tentang pengertian kepemilikan, pengertian amal atau harta, pembagian kepemilikan, pembagian harta, terus ada fungsi amal atau harta, ada asas pemilikan amal dan cara perolehan dan sifat kepemilikan amal. Slide selanjutnya. Pengertian kepemilikan, tadi dasar katanya adalah milik atau kepunyaan hak. Selanjutnya, kepemilikan itu sebuah keistimewaan yang dimiliki oleh seseorang atas suatu benda atau manfaat yang dia berhak untuk berbuat apa saja atasnya, di mana orang lain tidak boleh untuk melanggarnya kecuali adanya sebab syarak yang menjadikan hak miliknya tersebut dilanggar. Di sini ada juga sesuatu yang membahas kebebasan pemiliknya untuk mempergunakan dan memanfaatkannya karena disebabkan ada dua macam, yaitu yang pertama disebabkan karena pemiliknya dipandang tidak cakap secara hukum seperti anak kecil atau cacat mental. Yang kedua itu dimaksudkan karena untuk melindungi hak orang lain. Slide selanjutnya. Di sini saya akan membahas tentang pengertian harta atau amal. Harta itu adalah dalam bahasa Arabnya al-mal atau jamaknya al-amwal. Harta atau al-mal menurut kamus Al-Muhit tulisan Al-Fairuz Abadi adalah segala sesuatu yang engkau punyai. Menurut istilah syarak, harta itu diartikan sebagai segala sesuatu yang legal menurut hukum syarak atau hukum Islam, seperti bagian. Slide selanjutnya. Sedangkan pembagian kepemilikan itu ada dua. Yang pertama, kepemilikan ditinjau dari jenisnya ada dua macam, seperti kepemilikan umum dan kepemilikan khusus. Kepemilikan umum itu seperti kayak ada tanah atau air itu untuk umum, sedangkan khusus itu hanya milik diri sendiri saja. Slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian harta. Pembagian harta yang pertama itu ada mal mutakawim dan ghair mutakawim. Harta mal mutakawim
harta mal mutakawin itu segala sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syarat. Harta yang termasuk mutakawin ini adalah semua harta yang baik jenisnya maupun cara memperolehnya dan penggunaannya. Misalnya itu seperti kerbau dimakan oleh umat Islam, tetapi kerbau tersebut disembelih karena disembelih tidak sah menurut syarat. Misalnya cara menyembelihnya itu seperti dipukul sehingga dia mati, maka daging kerbau tersebut tidak bisa dimanfaatkan karena cara penyembelihannya batal menurut syarak. Sedangkan harta ghair mutakawin itu adalah segala sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syarak. Seperti babi. Misalnya babi termasuk harta ghair mutakawin karena jenisnya. Di sini itu ghair mutakawin itu adalah kebalikan dari harta mutakawin. Yakni yang tidak boleh diambil manfaatnya, baik jenisnya, cara memperolehnya, maupun cara penggunaannya. Yang kedua, mal misli dan mal kini. Mal misli itu benda-benda yang ada persamaan dalam kesatuannya. Dalam arti dapat berdiri sebagainya di tempat yang lain tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai. Yang kedua, mal kini atau harta kini, yaitu benda-benda yang kurang dari kesatuannya. Di sini dengan kata lain, harta misli adalah harta yang jenisnya diperoleh di pasar secara terpisah, dan kini adalah harta yang jenis sulitnya didapat di pasar. Misalnya seseorang membeli senjata api dari Rusia, akan kesulitan mencari imbangnya di Indonesia, bahkan mungkin tidak ada senjata api itu di Indonesia. Yang ketiga, harta istihlak dan harta istikmal. Harta istihlak itu sesuatu yang tidak dapat diambil kegunaannya dan manfaatnya secara biasa. Misalnya korek api. Korek api bila dibakar, maka habislah harta yang berupa kayu itu. Yang kedua ada harta istikmal. Harta istikmal itu sesuatu yang bisa digunakan berulang kali dan materinya tetap terpelihara. Yang keempat, harta manqul dan harta ghair manqul. Harta manqul itu segala harta yang dapat dipindahkan atau bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti emas, perak, perunggu, pakaian, kendaraan, dan lain-lain. Harta ghair manqul itu sesuatu yang tidak bisa dipindahkan di bawah dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti kebun, rumah, pabrik, sawah, dan yang lainnya yang termasuk ghair manqul. Karena tidak dapat dipindahkan dalam hukum perdata positif digunakan istilah benda bergerak dan benda tetap. Yang kelima, harta ain dan harta dain. Harta ain ini adalah harta yang berbentuk benda seperti rumah, pakaian, beras, kendaraan, atau mobil, dan yang lainnya. Sedangkan harta dain itu adalah sesuatu yang berada dalam tanggung jawab, seperti uang berada dalam tanggung jawabnya seseorang. Mungkin itu pertanyaan oleh Mbak Tata. Terima kasih. Kontak tanganku dulu, Mbak. Selanjutnya yaitu 6 ada mal al-ain dan mal an-naf'in. Yang pertama yaitu mal al-ain. Mal al-ain adalah harta yang memiliki nilai atau bentuk atau berwujud, misalnya rumah, ternak, dan yang lain. Adalah harta yang berangsur-angsur tumbuh menurut perkembangan masa. Harta ini tidak berwujudkan, tidak dapat disimpan. Kedua yaitu ada harta mumlak, mubah, dan makruh. Harta mumlak ialah sesuatu yang masuk ke bawah milik atau milik perorangan maupun milik badan hukum. Sedangkan harta mubah ialah sesuatu yang pada asalnya bukan milik seseorang.
seperti air pada mata air, binatang buruan darat ataupun laut. Sedangkan harta mahruj ialah sesuatu yang tidak dibolehkan dimiliki sendiri dan memberikan kepada orang lain menurut syariat. Yang ke-8 yaitu harta yang dapat dibagi dan harta yang tidak dapat dibagi. Harta yang dapat dibagi ialah harta yang tidak menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta itu dibagi-bagi. Contohnya beras, tepung. Sedangkan harta yang tidak dapat dibagi ialah harta yang menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta tersebut dibagi-bagi. Yang ke-9 yaitu harta pokok dan harta hasil. Harta pokok ialah harta yang mungkin darinya terjadi harta yang lain. Harta pokok biasa disebut juga dengan modal. Contohnya uang, emas, dan lainnya. Dan yang terakhir yaitu harta khas dan harta am. Harta khas ialah harta pribadi yang tidak bersekutu dengan yang lain. Tidak boleh diambil manfaatnya tanpa disetujui pemiliknya. Sedangkan harta am ialah harta yang milik umum atau milik bersama dan boleh diambil manfaatnya. Yang selanjutnya yaitu fungsi amwal atau fungsi harta. Fungsi amwal atau harta yang pertama yaitu fungsi untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang ketiga untuk meneruskan kehidupan dari suatu periode ke periode berikutnya. Yang keempat yaitu untuk menyelaraskan atau menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Yang kelima yaitu untuk mengembangkan dan menegakkan ilmu-ilmu. Yang keenam atau mentasharufkan peranan-peranan kehidupan, yakni adanya pembantu dan tuan. Yang ketujuh yaitu untuk menumbuhkan silaturahmi karena adanya perbedaan dan keperluan. Next. Yang selanjutnya yaitu asas kepemilikan amwal. Asas kepemilikan amwal ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada asas amanah atau pemilik amwal pada dasarnya merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala untuk didaya gunakan bagi kehidupan baik. Yang kedua yaitu asas infiradiyah atau pemilikan benda pada dasarnya bersifat individual dan penyatuan benda dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha atau korporasi. Yang ketiga yaitu asas ijtimaiyah atau hukum Islam dalam hak individu terdapat hak masyarakat. Hak masyarakat tidak dapat menghapus hak individu selama hak masyarakat digunakan untuk dan yang terakhir yaitu asas manfaat atau pemanfaatan kepemilikan harta pada dasarnya diarahkan untuk memperbesar manfaat dan mempersempit madharat. Yang selanjutnya yaitu ada cara perolehan dan sifat kepemilikan amwal. Cara perolehan harta itu ada beberapa. Yang pertama yaitu pertukaran, pewarisan, hibah, wasiat, pertambahan amaliyah, wakaf, dan cara lain yang dibenarkan oleh syariat.
Yang selanjutnya yaitu prinsip kepemilikan amwal. Yang pertama, pemilikan yang penuh atau tidak dibatasi waktu. Yang kedua, kepemilikan yang tidak penuh mengharuskan adanya kepemilikan manfaat dan dibatasi waktu. Yang ketiga yaitu pemilikan yang penuh tidak bisa apa tuh iki? Yang ketiga yaitu pemilikan yang penuh tidak bisa dihapuskan, tapi tetap bisa dialihkan. Yang keempat yaitu pemilikan syariat yang tidak penuh sama dengan kepemilikan terpisah tasarufnya. Dan yang terakhir yaitu pemilikan syariat yang penuh ditasarufkan dengan hak dan kewajiban secara proporsional. Mungkin sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.